Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Mana suaranya? Ayo sekali lagi. Shalom adik-adik, angkat tangannya. Ya, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Meskipun kita berada di rumah karena kita masih beribadah dari rumah, tapi kita boleh bersyukur karena hari ini kita boleh bertemu ya adik-adik walaupun melalui video. Nah adik-adik udah siap semuanya? Yuk mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk dengan posisi berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau memulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu Hormat bagi Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Haleluya, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan penyertaan Tuhan hingga pada saat ini buat kami. Tuhan berkati kami Tuhan dalam melakukan ibadah kami Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah satu sama lainnya, Tuhan tetap senantiasa sertai kami dimanapun kami berada. Tuhan kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita membacakan titah secara bersama-sama. Titah yang ke-8 dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Simalungun. Kita mulai dari bahasa Indonesia ya. Titah ke-8, jangan mencuri. Sekarang kita ulangi dalam bahasa Simalungun. Titah pawaluhkon ulang ho manako. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan. Banyak hal yang sudah kami lakukan yang menyakitkan hati Tuhan, melalui sikap kami, melalui perkataan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar doa pengampunan dosa kita diambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus adalah satu-satunya penolong kita ya adik-adik. Yuk kita puji Tuhan dengan lagu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ayat hafalan kita pada minggu ini, tanggal 7 Juni 2020 adalah 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayo adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Setinggi-tingginya langit. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, buat hari ini kami bisa beribadah dari tempat kami masing-masing. Kiranya situasi COVID-19 tidak mengurangi ibadah kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, terimalah doa kami ya Bapa. Amin. Nah, sekarang teman kamu Celio dan Jonathan akan membacakannya bersama-sama. Mari kita saksikan. 1 Korintus 12 ayat 4-6. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Adik-adik semuanya, ada dua makna keesaan Allah. Yang pertama, tidak ada Allah yang lain selain Allah yang kita sembah. Tidak ada yang melebihinya, adik-adik. Coba adik-adik perhatikan dalam hidup kita ini. Nah, Allah menciptakan segalanya buat kita. Kita bisa bernapas, kita bisa menghirup udara, melihat matahari. Nah, tidak ada satu orang pun yang bisa melebihi atau membuat matahari selain Allah, karena Allah yang menciptakannya. Yang kedua, adik-adik, tidak ada pribadi yang sama dengan Allah, baik kemahakuasaannya, rencananya, dengan kuasanya. Nah, Allah itu semuanya maha baik, maha penolong, maha penyayang, segalanya maha yang dimiliki oleh Allah sendiri. Rencananya juga rencana yang terbaik buat kita. Kalaupun adik-adik menolong temannya, itu dinamakan melayani, tetapi semuanya pelayanan itu, baik pelayanan si John misalnya, pelayanan si Andi, pelayanan Rina, semuanya itu pelayanan untuk kebaikan dan yang diberikan oleh Allah. Pelayanan kita itu semuanya untuk Allah. Tapi yang terpenting semuanya, adik-adik, adalah rencana Allah yang terbaik yang dibuat untuk kita semuanya. Adik-adik semuanya, Allah yang Esa, Allah yang Maha Kudus, nah, tidak serupa dengan yang lain. Tidak ada manusia yang kudus, adik-adik. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada lebih kuasanya yang melebihi dari Allah. Jadi, kalau kamu mengatakan, oh aku hebat, aku lebih hebat dari Allah, misalnya kamu juara pun, tidak bisa kamu katakan kamu melebihi Allah. Papaku hebat, dia bisa membuatkan layangan kepada aku. Oh, papaku hebat, bisa beli mobil yang mahal. Ya hebat juga beli mobil yang mahal, tapi selalu ada lebih hebat daripada yang kita miliki, atau papa kita sendiri, mama kita sendiri. Nah, adik-adik semuanya, dalam segala hal Allah itu selalu melebihi apapun adanya di dunia ini. Segala hal yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya dengan Allah. Coba, misalnya kamu punya rumah gede, kamu bandingkan dengan Allah? Tidak bisa. Misalnya,
kamu juga punya kakek atau opung yang kuat, tidak juga bisa melebihi Allah. Ada orang yang pintar, tetap tidak bisa melebihi Allah. Sepintar-pintarnya manusia, tapi tetap Allah yang memberikan kepintaran kepadanya. Allah yang memberikan semuanya kepada manusia. Maka kita juga selalu berdoa, adik-adik. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus yang menyertai kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Allah Esa adalah pencipta segalanya. Jadi kamu tidak boleh katakan ya, aku menciptakan mobil-mobilan ini. Nah, aku menciptakan boneka ini. Gak bisa. Kamu membuat boneka, kamu membuat mobil-mobilan. Tapi kepintaran kamu berasal dari Allah, adik-adik. Kepintaran kita semuanya berasal dari Allah, adik-adik. Makanya adik-adik semuanya, kita semuanya tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan Allah. Karena Allah itu yang maha segalanya buat kita. Karunia tetap yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi tetap satu di dalam Tuhan. Allah merancang seluruh dunia ini hingga saat ini. Maka semuanya tidak ada satupun yang di luar rencana Allah. Nah, misalnya kita mengalami hal yang buruk, hal yang baik, dalam sukacita, dalam duka cita. Nah, semuanya itu dalam rencana Allah, adik-adik. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau sesuatu terjadi kepada kita, maka kita mohon kepada Tuhan. Karena Allah itu, tadi kakak katakan, Allah itu maha penolong, maha dalam segalanya. Jadi segala rencana kita, adik-adik, tidak ada di luar rencana Allah. Semuanya dalam rencana Allah. Allah menjadikan gelap, Allah menjadikan terang. Yang mengerjakan semuanya itu adalah Tuhan Allah, dan kita menjalaninya di dalam hidup kita. Jadi ingat adik-adik, jangan membandingkan apapun dengan Allah, karena Allah maha dalam segalanya. Ingat, Allah itu satu-satunya yang harus kita sembah. Jangan ada yang mengatakan, oh nenekku dulu sembah ini. Tidak boleh, adik-adik. Dulu ada nenek kita yang pintar juga, ada nenek kita yang tidak sekolah juga, dan kadang-kadang mereka menyembah berhala-berhala, menyembah pohon kayu yang besar. Tapi sekarang adik-adik sudah kenal firman, kita sudah kenal Tuhan, makanya kita tetap menyembah Allah. Ingat adik-adik, semuanya rencana kita adalah dirancang oleh Tuhan. Kepintaran kita, kebaikan kita, pelayanan kita, kalau kamu rajin menolong orang lain, kalau kamu rajin datang ke gereja juga, sekarang kita ibadah di rumah juga, semuanya itu dalam rancangan Allah. Tidak ada rancangan yang tidak dibuat oleh Allah sendiri. Maka kita melakukan pelayanan, melakukan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami,
untuk berbuat segala sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, berkati kami pada satu hari ini hingga hari-hari mendatang. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, terimalah doa kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan yang menjadi dasar buat persembahan kita diambil dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan, "Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Sekarang kita kumpulkan persembahan sambil menaikkan pujian, "Bawalah persembahanmu." Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hamba gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Salam adik-adik semua. Sampai jumpa ibadah berikutnya.